Sejak kecil, kita sering mendengar pujian untuk anak-anak dengan nilai IQ yang tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah IQ tinggi benar-benar jaminan untuk sukses? Terus bagaimana dengan kita yang IQ-nya tidak tinggi? Apakah berarti tidak bisa sukses? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Orang pintar nggak jaminan sukses. Orang bodoh belum tentu miskin. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Sehari-hari kita seringkali mendengar anggapan umum bahwa hanya orang-orang dengan IQ tinggi yang bisa sukses. Apakah itu benar? Dan apakah orang yang mungkin dianggap bodoh tidak bisa sukses dan selalu miskin? Tapi kenyataannya banyak kita lihat dari kisah orang-orang sukses dunia yang tidak memiliki IQ tinggi, tapi berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa. Mereka telah menunjukkan bahwa kesuksesan lebih dari sekedar angka pada tes IQ. Dan tidak sedikit juga kisah orang yang punya IQ tinggi tapi tidak meraih sukses dalam kehidupannya. IQ tinggi mungkin merupakan keunggulan, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Jadi, bagi kita yang mungkin merasa IQ-nya tidak tinggi, jangan pernah merasa putus asa ya, kita tetap bisa sukses kok. Karena sebenarnya ada kecerdasan lain yang kita butuhkan untuk sukses. Ayo kita bahas. Dunia terus berubah dengan cepat. Dalam setiap masa diperlukan kecerdasan yang berbeda untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang ada dalam masa itu. Begitu juga dengan kita sekarang, diperlukan kecerdasan yang berbeda untuk kita bisa menghadapi tantangan masa ini dan bisa meraih sukses yang kita inginkan. Ayo, sekarang kita bahas satu persatu kecerdasan apa saja yang sekarang perlu kita miliki untuk bisa sukses. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional membantu kita memahami perasaan dan emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola konflik dengan baik, berkomunikasi secara efektif, dan membangun hubungan yang sehat. EQ yang tinggi juga dapat membantu dalam berinteraksi dengan rekan kerja, mengatasi tekanan pekerjaan, dan menjadi pemimpin yang baik. Dia berguna juga dalam pengambilan keputusan dan beradaptasi dengan perubahan. Tingkatkanlah kecerdasan emosi kamu. Kenali bagaimana perasaan kamu mempengaruhi tindakan dan keputusan kamu. Berlatihlah berkomunikasi dengan empati. Dengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang berbicara dan berusahalah memahami perasaan mereka. Pelajari juga cara mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Ini adalah keterampilan penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Yang kedua, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami dinamika sosial. Ini membuka pintu untuk networking, kerja tim yang sukses, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Kecerdasan sosial yang baik dapat membantu dalam membangun jaringan yang kuat, memenangkan dukungan dari orang lain, dan mencapai tujuan bisnis atau sosial yang lebih besar. Cobalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Jaringan sosial yang baik bisa membuka peluang-peluang besar. Terlibatlah dalam proyek-proyek kolaboratif dan tim. Karena ini akan membantu kamu belajar beradaptasi dengan berbagai kepribadian. Carilah kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal melibatkan pemahaman diri yang mendalam, termasuk pengenalan kekuatan dan kelemahan pribadi. Hal ini membantu dalam pengaturan tujuan, pengambilan keputusan yang tepat, dan pengembangan diri. Memahami diri sendiri adalah langkah awal menuju pengembangan pribadi yang efektif. Hal ini akan membantu dalam mencapai tujuan, meningkatkan motivasi, dan mengatasi hambatan. Lakukan introspeksi, kenali kekuatan dan kelemahan pribadi kamu dengan jujur. Yang keempat adalah kecerdasan digital. Dalam era digital seperti sekarang ini, kecerdasan digital penting karena teknologi meresap ke dalam hampir semua aspek kehidupan.
Kecerdasan digital mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital, internet, dan perangkat lunak dengan bijak dan efektif. Pengembangan kecerdasan digital dapat membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkannya untuk keuntungan kamu adalah kunci dalam bisnis dan karir saat ini. Pelajarilah, ikuti pelatihan, dan ikuti terus perkembangan teknologi terbaru. Yang kelima, kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan melibatkan pengelolaan uang dengan bijak, investasi, dan pemahaman tentang literasi keuangan. Hal ini membantu kita mencapai kestabilan finansial. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan kita untuk mencapai tujuan keuangan, berinvestasi dengan cerdas, dan menghindari masalah finansial yang dapat menghambat kesuksesan. Pelajarilah cara mengelola keuangan kamu dengan bijak. Buat rencana keuangan dan berinvestasi dengan cerdas. Lalu, tingkatkan literasi keuangan kamu dengan membaca buku dan mengikuti kursus yang berkaitan dengan finansial. Sahabat, setiap jenis kecerdasan yang kita bahas tadi memiliki peran penting dalam membangun fondasi kesuksesan yang kokoh. Mereka saling melengkapi dan membantu kita menjadi individu yang lebih baik, baik dalam konteks pekerjaan, hubungan, atau pengembangan pribadi. Dengan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan tadi, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan lebih seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi sahabat, mari kita merubah pandangan kita tentang kesuksesan. Sukses bisa buat siapa saja, orang dengan IQ tinggi maupun yang tidak tinggi. Tapi syaratnya mesti ditambah dengan berbagai kecerdasan yang dibutuhkan untuk sukses. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.